Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, alhamdulillah sekarang kita sedang berada di salah satu rumah seorang praktisi yang sudah tidak asing lagi dan sudah sangat terkenal baik di kalangan masyarakat, di kalangan pejabat katanya, dan di kalangan para artis-artis, sahabat-sahabat. Jadi ini seorang praktisi yang sangat luar biasa. Kalau orang Sunda bilang tuh saciduh metu seucap nyata gitu loh. Jadi benar. apa namanya itu seucap nyata ya. Jadi Iya. kayak si pahit lidah lagi. Jadi kalau misalkan beliau ini mengatakan A, bisa A, B bisa B gitu loh. Jadi ini benar-benar luar biasa, dan banyak sekali para artis-artis, pejabat, bahkan katanya ada YouTuber juga yang suka bertamu ke sini, entah apa entah bagaimana. Alhamdulillah kita diizinkan untuk mewawancarai, berbincang-bincang. Tapi tadi katanya kata Mbah ini boleh katanya wawancara, bawa kamera dan sebagainya, tapi boleh, ada syaratnya katanya. Nah, sekarang gimana Mbah? Syaratnya apa? Saya boleh wawancara Mbah, mengizinkan gitu loh. Apa syaratnya gitu loh. Tadi kata Mbah, syaratnya boleh wawancara tapi ada syaratnya apa? cuma minum kopi aja supaya lebih enjoy. Minum kopi? Iya. Tapi kopi asli? Kopi asli. Kopi asli. Gak pakai apa-apa? Gak pakai apa-apa. Boleh kalau gitu. Ditampi atuh. Baik, ini keren syaratnya apa? Supaya betah. Ngobrolnya supaya betah. Tadi kasih racun. Oh, Astagfirullah, gak boleh gitu, gak boleh suzon. Lihat penampilannya, Mbah. Canda. saya itu guru besar, bisa dibilang guru besar. Alhamdulillah. Ya, syukur. Alhamdulillah. Syukron. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ditampi. ya. Silahkan. Dingin ya, Mbah? Iya, dingin. Tapi luar biasa, makasih Allah Akbar. Bekas saya itu tadi. Hah? Astagfirullahaladzim. Mbah? Ini mah bekas pustannya katanya. Ya, Aduh. supaya Supaya apet. ya, Apet teh apa bahasa Indonesianya? Supaya Menurut nurut ngikut-ngikutin. nah, gitu. Supaya kan keilmuan Pantesan sampai bahe itu. keilmuan guru besar ini nyatu kepada Anda. Astagfirullah. Nah, Ya alhamdulillah kalau ilmu yang baik-baiknya insyaallah. alhamdulillah. Makanya saya juga sambil gini diam, sambil berzikir, itu berzikir. Luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Tasbihnya. Bah, lihat. Luar biasa ini mah. Benar ini mah, Bah. Seorang praktisi al-hikmah mungkin ya. Ya, benar. Jalur bagus ini mah kayaknya. Jalur putih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang tadi syaratnya kan sudah saya minum. Jadi itu artinya Mbah sudah mengizinkan saya untuk wawancara nih. Boleh. Saya ingin berbincang-bincang terlebih dahulu. Dimulai dari bagaimana gitu. Saya pengen tahu dulu ya. Awalnya. Bapak ini, Pak Ustadz ini bisa menjadi seperti ini. Seperti ini. Ya, dalam artian bisa sakti gitu loh. Sakti mandraguna katanya. Wah, luar biasa. Bisa ngelihat masa depan, bisa wah segala macam. Gimana? Kemarin saya berbincang-bincang kepada orang kota bahwa di era sekarang bakalan terjadi bencana dan gempa-gempa. Itu kan benar? Subhanallah. Iya, betul. Sekarang Iya. banyak bencana ya, Pak. Itu prediksi dari saya. Sudah ternyata. Bukan kebetulan itu. Terjadilah. Bahkan kemarin tamu saya pun juga datang ke sini memberikan uang 1 koper. Stokoper. Iya. Astagfirullah. Tapi ini ucapan saya itu nyata. Dan banyak yang hal-hal lain. Gimana bisa seperti itu, Pak? Bisa seperti itu. Itu kuasa keilmuan saya. Karena kan saya itu Habib. Oh. Habib. Bahkan saya umur saya itu sudah 100 tahun lebih. Masih terlihat awet muda. Apa? Umur Bapak 100 tahun? Ya, Ah, masa? saya anu. Ini mah kayak masih muda. Pak, itu ya. Di sini biar ini apa? Biar suaranya jelas. Kita kan lagi wawancara
podcast nih, sahabat-sahabat podcast bersama Apa itu orang podcast? sakti luar biasa. Podcast itu apa? Berbincang-bincang. Ngobrol. Berbincang-bincang. Iya, wawancara. Ini narasumbernya luar biasa. Barusan juga katanya bisa melihat masa depan yang sudah terjadi sekarang. Kemarin-kemarin sempat diramal ya. Iya. Luar biasa. Nah, mohon maaf, silakan lanjutkan barusan sampai. Banyak orang-orang yang bilang bahwa seumuran saya pun juga dia itu udah tua, udah keriput, udah Iya. bongkok. Tapi saya masih seperti ini. Ya makanya saya gak awet percaya. muda. Masa iya udah ratusan tahun segini ya Pak ya? Iya, makanya Ini mah kayak umur baru 40-an lah. 30-40 udah masih- 100 tahun lebih saya itu. Wah, Dan saya itu tidak pernah jatuh sakit, tidak pernah. tidak pernah, Tidak pernah sakit. tidak pernah. Astagfirullah, subhanallah. Ya. Pak, mohon maaf nih, yang gak pernah sakit mah Fir'aun Pak. Ya Fir'aun mah gak pernah sakit. Justru saya itu Semua orang pernah sakit, Rasulullah aja pernah sakit. Lah, Bapak kenapa ya? Bapak mah gak pernah sakit. nggak Aneh pernah saya mah. sakit saya itu. Makanya saya itu dianugerahi tidak pernah sakit, awet muda, dan selalu terkabul semua ucapan-ucapan saya kepada pasien-pasien saya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Luar biasa. Tapi yang saya heran, Bapak ini gak pernah sakit. Iya, Kalau misalkan umur udah ratusan tahun terus masih muda, saya gak terlalu heran ya, iya. karena adalah keilmuan-keilmuannya yang kayak gitu, kejayaan dan sebagainya. Tapi kalau misalkan gak pernah sakit mah, ya siapa semua pernah sakit? Itu kan Fir'aun yang gak pernah sakit mah. jangan samain saya dengan Fir'aun. Ya enggak, ini mah kenyataannya gitu. Iya. Fir'aun yang gak pernah sakit mah, karena Rasulullah aja ya pernah sakit Pak. Mungkin suatu saat saya menjadi manusia satu-satunya yang paling soleh. Astagfirullahaladzim. Karena saya itu tidak pernah sakit. Pak, istighfar. Alhamdulillah itu. Kami itu harus berucap alhamdulillah, alhamdulillah guru besar. Itu banyak Iya, itu guru mohon besar. maaf nih guru besar gini. Ucapan guru besar barusan Iya, akan menjadi orang paling soleh. Iya. Itu adalah bibit-bibit kesombongan guru besar. oh, itu Bibit-bibit kesombongan. kesombongan itu. Itu mendekati Fir'aun guru besar. Fir'aun juga kayak gitu. Oh, jadi salah barusan saya bilang. Ya, Oh, saya mah gak bisa menentukan dan gak berhak menentukan salah dan benar ya. Iya. Tapi rasa-rasanya ya kurang tepat gitu seorang guru besar. Masa saya orang paling soleh yang aku kayak gitu mah kayak Fir'aun aku saya Tuhan kayak gitu, itu Fir'aun mah kayak gitu. oh. Terus gak pernah sakit juga kan Fir'aun mah. Terus sombong juga. Kok semuanya Kok mirip ya? ada ya? Sama Fir'aun. Iya, jangan-jangan. Astagfirullah. Taklid Fir'aun. Kamu ini tidak. Bahkan sholat saya pun bukan 5 waktu. Bukan 5 waktu. Bukan. Kok bisa? Jadi sholatnya gimana? Sholat saya itu jadi 7 waktu. Kenapa 7 waktu? Kenapa? Rumusannya dari mana? Gak ada dari guru saya. Banyak pengikut-pengikut saya. Makanya saya diijabahi oleh Allah itu. Awet muda, tidak pernah sakit. Karena Ah, saya itu nah. rajin beribadah. Nah, ini mah jangan bawa-bawa Allah kalau kayak gini mah. Jangan bawa-bawa agama, jangan bawa-bawa ini pakaian-pakaian kayak gini karena Alhamdulillah. sudah melenceng Melenceng dari mananya? dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa agama Islam ke dunia ini. Itu sudah melenceng. Rasulullah mengajarkan kita sholat 5 waktu, bukan 7. Iya emang. Rasulullah itu mengajarkan 5 waktu. Tapi saya berubah. Saya kan bakalan jadi manusia yang paling soleh, yang terakhir. Itu. Ah, ini mah gak bener, Bah.
Makanya saya itu, pantas saja gak pernah sakit tuh. karena kan saya itu udah dikaruniai jadi jalma paling sakti itu. Berarti titisan Firaun. Yang gak pernah Sampiran. sakit bukan Firaun. Terus yang sombongnya luar biasa Firaun juga. Terus yang melenceng dari ajaran Rasulullah Firaun juga. Coba maaf nih Pak, cuma mirip gitu loh. Boleh sih kalau, tapi kan saya gak enak juga disamain sama Firaun itu. Bapak ngaku-ngaku orang yang paling soleh. Iya, saya itu Rasulullah aja, wah manusia yang luar biasa, yang wah kesolehannya luar biasa, gak pernah ngaku dirinya soleh, selalu tawadu, selalu rendah hati. saya juga rendah hati kepada manusia-manusia yang meminta bantuan saya. Apalagi banyak manusia-manusia sakit Cerita minta apa? minta apa Minta apa gimana Pak? ya. Misalkan Ada seorang pejabat-pejabat yang datang, oh suka ada pejabat-pejabat banyak. yang kayak gimana? Apakah calon-calon? Nah, iya, calon-calon pengen jadi apa, penguasa di daerah-daerahnya. Pemerintah gitu. Iya, itu Oh suka kesini dulu, banyak. suka menang itu tengah. Ya, Kalau habis dari sini menang lah jelas. Karena kan ucapan saya itu nyata. Kan saya titisan. naon maaf Bukan. mau bercanda, soalnya saya mah ingat ingat mulu ya kalau bapak gak pernah sakit. Iya, saya jadi pernah ingat sakit. yang gak pernah sakit ada asap kata saya tuh gitu. Justru, Maaf ya pak, saya mah suka bercanda iya, orangnya. tidak apa-apa. Mohon maaf sekali. Nah, makanya saya juga merasa aneh. Duh, kok saya menjadi curhat begini sama kamu tentang saya itu, ha? Bapak bapak tuh kan ini podcast jadi Oh, biar lebih buka-bukaan lah. Iya, Jadi iya, nanti evaluasi gitu kan. Ya. Kalau misalkan ada yang gak boleh diizinin untuk di live atau apa, nanti tinggal bilang aja, nanti saya hapus videonya gak apa-apa itu. Kalau bapak nggak ngizinin. Ayo pak, jadi selanjutnya selain para pejabat, siapa lagi yang suka datang ke sini? artis-artis banyak. Artis Artis sinetron apa dangdut atau film atau apa? sinetron. Sinetron Sekarang ada. yang lagi booming itu. Oh, jadi itu teh kalau kesini teh ngapain aja tuh pak? Suka ngapain? Minta apa atau gimana? Supaya dia itu mau jadi peran utama Oh, dan lancar dan bagus gitu bagi sutradara-sutradaranya. ya tadi belum sempet ngobrol panjang lebar tentang asalnya, awal guru besar. mulanya. Ya, maaf guru besar. Jadi awalnya guru besar Ya. bisa jadi seperti ini, bisa jadi seorang praktisi yang luar biasa gitu loh. Jadi bisa jadi guru besar seperti ini. Awalnya gimana gitu loh. Jadi gimana Awalnya, perjalanannya itu perjalanannya. yang bikin penasaran saya. Saya itu cuma buruh kuli kacur Dulunya. Iya, dulunya. Nah, setelah saya itu lelah, capek, saya itu ketiduran Tiduran di pohon. Iya, di bawah pohon itu. Pas lagi kuli, Iya, pulang istirahat di pohon. nyender. Nah, Ketiduran. Dan ada sosok hitam di dalam mimpi saya itu merasuki kepada saya bahwa saya itu mempunyai keilmuan khusus. Itu bisa menyembuhkan, dan Anda ini bahkan bisa jadi satu-satunya manusia di alam bumi ini. Jadi dikasih sama sosok hitam itu ilmunya. Iya. Nah, jadi di dalam mimpi gitu dilatih. Ya, di dalam mimpi. Saya itu tidak percaya. Bahkan kamu itu tidak akan pernah sakit, bakalan awet muda. Nah, kenyataannya saya tuh udah beberapa tahun
seumuran saya udah pada tua, saya kok masih muda terus. Dan saya itu iseng-iseng lah, bisa dibilang iseng-iseng pada teman. Kamu itu bakalan jatuh miskin, bahkan istri kamu itu bakalan meninggal. Nah, lama kelamaan kenyataan. Alhamdulillah itu guru besar. Nyumpahin jelek, alhamdulillah sih bapak. Oh, Guru besar mah itu teh ucapan yang nggak baik. oh, Ngatain biar miskin terus istrinya meninggal tuh perbuatan dan pembicaraan tidak baik. Gak boleh harusnya guru besar. maksud alhamdulillah itu saking Alhamdulillah. senang-senangnya saya itu. Senang punya ilmu gitu. Iya, terkabul, terwujud gitu. Kok bisa ya? Nah, dan saya itu kepada teman-teman saya, bawa orang-orang yang kesusahan ke saya, mau permintaan apa? Nah, datanglah seorang itu mau minta kaya. Nah, ya baiklah. Kamu harus gini. Nih, dalam beberapa bulan itu terwujud dia kaya. Nah, ternyata ucapan saya itu nyata seperti yang dikatakan Anda itu. Kalau begitu, jadi intinya mendapatkan kesaktian itu di mimpi ya? Iya, di mimpi. Bahkan sewaktu saya tidur pun terus didatangi sosok itu. Coba saya bukan pengen pembuktian ya, Iya. pengen tahu gitu. Coba Mbah sumpahin saya biar kayak Raya dan soleh kayak Raya, baik hati, Tidak sombong, pandai menabung. menabung, coba pandai menabung. Atau ini mas serius dulu. Sumpahin saya biar kayak Raya, sehat, istiqomah ibadah, Ya. soleh, sabar, rendah hati, mati masuk surga. Nah, Istri soleha, memang itu tujuan lelaki. dipertemukan dengan sosok wanita yang soleha. Coba sumpahin saya Ya. seperti itu. Siapa? Kalau misalkan saya suatu saat seperti itu, Ya. saya akan temui Mbah. Mbah bener, saya akan Baiklah. begitu. Coba. Siapa nama kamu itu? Pasti Mbah udah tahu kan Mbah Sakti. Oh ya. Ini Saya mah cuma suka pura-pura. Mah ini Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Amin. agak kedengeran mau diaminin teh, takutnya ngedoain jelek-jelek ibu ya. Agak kedengeran coba. Gimana kalau Mbah teh dalam hati teh barusan teh ngedoain saya yang jelek-jelek sok. Aduh. Saya aminkan. Gimana? Tidak. Saya mendoakan supaya Supaya Anda itu kayak Raya, kaya raya, masuk surga, masuk surga, baik soleha, hati, baik ya. hati, rajin Mantap. menabung, Bu, tidak. Supaya Anda itu punya istri yang punya soleha, istri yang soleha. baik sama sesama, Nah, tidak sombong, pasti itu tidak kata kamu. galak, Ya. sabar, Nah, apalagi dijauhkan dari hal-hal yang buruk, ya. Dijauhkan dari hal yang buruk. diistiqomahkan dalam ibadah. Nah, itu. Amin. Nah, Itu udah bagus ini, amin. Doanya kalau nanti saya suatu saat seperti itu. cuma berarti dua bener. pilihan yang ada di kamu itu. Cuma ada dua pilihan. Apa Pak pilihan? Kamu itu harus menerima dan harus kuat menahan, sabar dan ikhlas. Itu yang paling susah. Kok Mbak tahu? Nah, itu yang paling Kok bisa susah. tahu? Karena kesabaran dan keikhlasan manusia itu bagian yang paling sulit. Dan Benar harus Pak, kita lawan itu. jujur saja. Saya belakangan sedang berjuang untuk menjadi seorang yang ikhlas dan sabar Nah, dan selalu mengalah. Itu yang sedang saya perjuangkan Mbak belakangan ini. Saya selalu belajar ikhlas, belajar sabar, belajar sabar, belajar ikhlas, belajar sabar. Kenapa Mbak bisa tahu gitu loh? karena itu setiap manusia itu yang susah hanya dua kata. Tapi bisa diucapkan dengan kata-kata sabar. Susah dan ya ikhlas. dijalankan. Nah, gitu. Sedikit kata nama sedikit, tapi menjalani aduh Nah, beratnya luar biasa.
Ya, Mbah bisa tahu nih sakti, berarti bisa tahu kalau saya sedang berjuang dalam kesabaran, dalam keikhlasan. Ya, itu. Luar biasa Mbahnya. Insya Allah kamu itu akan mendapatkan semuanya yang Amin. kamu inginkan. Amin. Terima kasih doa. Mudah-mudahan Mbah juga sehat dan Amin. mudah-mudahan Mbah cepat kembali Kembali kemana? ke ajaran Rasulullah. Ini Mbah ini udah wah guru besar, Iya, guru besar. acengan kayak gini, kayak kiai, jadi tinggal kembali ke ajaran Rasulullah. Jika Mbah seorang muslim Saya muslim juga, saya muslim. Sama seperti kamu. yang membawa agama Islam ke dunia ini kan Rasulullah. Ya, saya tahu. Terus kalau Mbah tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, ya bagaimana jadinya? Kan supaya manusia itu lebih tahu. Dan saya tambahin 2 rakaat lagi jadi 7. Supaya manusia itu lebih khusyuk sholatnya. Dan manusia itu lebih mengutamakan sholat. Iya sholat, tapi sholat wajib itu tetap 5 waktu, Bah. Kan saya manusia yang paling terakhir, yang paling soleh. Atau Mbah, para wali juga yang wah luar biasa makumnya udah sore-sore tetap mengikuti ajaran Rasulullah, tidak menambah-nambahin sholat kecuali ditambahin dengan sholat sunnah, sholat hajat, sholat tobat, rawatib, dan saya itu ada sholat apa jam 12 malam Qiyamul sholat sunnah. Nah, bukan sholat malam-malam itu. Iya, sholat malam apa? Sholat Jumat Kliwon. Ada sholat Jumat Kliwon. Ada itu. Kalau hari Jumat Kliwon harus sholat juga. Jadi niatnya gimana? Sholat Jumat Kliwon gitu? Iya. Astagfirullah, ini mah sesat. Maaf nih, ini mah kayak guru besar ini bukan dukun. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, atuh dah. Saya kok jadi dari tadi kok mbak terus. Iya. Jadi gini, guru besar. Nah, itu guru besar. Tampilannya kayak guru besar ya. Tapi ngomongnya kayak dukun gitu. Iya, betul itu. Makanya saya mbah lagi beneran. Mohon maaf nih kayak dukun. Masa iya? Coba gak pernah sakit itu mah kayaknya ngiblatnya ke Firaun gitu kan. Terus ya tadi bicaranya bisa nerawang dan sebagainya, dan hal-hal ke yang kurang baik, terus agak melenceng juga dari syariat, melenceng dari ajaran Rasulullah gitu loh. Makanya ya mohon maaf nih, bukannya saya menggurui, tidak, karena saya al-fakir, saya mah ya makhluk yang doif ya. Jadi mohon maaf, saya mah hanya saling mengingatkan saja bahwa ya orang-orang soleh juga, para waliullah, tetap mengikuti ajaran Rasulullah, tidak menambah-nambahin, tidak mengurang-urangin. Kalau Mbah mah nambahin sholat wajib jadi 7 waktu, gimana itu mah sesat, Bah. Justru itu saya merubah. Sesat, udah sesat menyesatkan. Menyesatkan gimana? Banyak orang-orang yang saya tolong. Saya itu bakalan jadi. Kalau seperti itu jangan ngaku-ngaku muslimat tuh, Bah. Siapa tuh? Ya kayak mbah ini mah gimana? Kok kamu mbah lagi? Iya, udah susah tuh mau guru besar teh gimana? Gubes, maaf. Guru besar sekarang mah, Bah. Maaf Gubes. Iya. Guru besar teh biasanya dibilangnya gubes. Disingkat jadi guru besar teh gubes. Usur bes gitu. Gubes siapa ini teh namanya teh? Gubes muda. Berarti muda teh. Oh iya. Yang muda. Nah, yang muda. Atau abah muda. Jangan kalau dipanggil abah. Gak mau dipanggil abah ini. Kenapa gak mau dipanggil abah? Itu biasanya kalau sebutan dukun. Bukan. Justru kalau misalkan yang udah kiai itu, yang udah kiai sepuh, ya, biasanya suka dipanggil abah. Oh, abah juga. Kalau di Banten, ya. Baru tahu saya itu. Sering dipanggil abah yai. Abah yai bisa lah, abah yai. Ya, makanya kalau ke orang-orang sepuh tuh saya panggil abah, itu lebih
lebih. Ntar kamu juga saya ajarin agama. Gak mau Agama sholat kayak 7 saya. waktu mah saya mah Islamnya Islam yang benar, yang mengikuti ajaran Rasulullah. Itu tuh orang itu tuh teman kamu. Mau aku Kamu ikut ini ikut supaya yang kamu 7 bilang, waktu katanya. iya biar soleh kamu itu. Atau gimana? Si bocil aja, si bocil ya. Bocil paramin. Itu tuh yang itu aja yang pegang apa itu? Gak mau karena dia mau lima waktu aja sama. Memang waktu juga bolong-bolong. Oh berarti 4 waktu, sesat juga mungkin. Iya. Iya. Kamu 5 waktu bolong-bolong ya? Berarti kalau yang jarang sholat itu sama aja Ya. sesat. Iya sama aja sesat. Lebih baik Karena kamu mengurangi. ikut dengan saya biar melebihi daripada kurang. Allahumma sholli. Kalau belum ya tinggal tambah. Ngaco kamu. Kalau nambahnya keseringan mah ya rusak. Ban juga, bah. Udah bolong sekali bisa ditambal nih, dikodok misalkan. Nah, Udah. kalau misalkan bolongnya banyak, susah nambahnya juga. Lebih baik dia jadi santri saya aja. Gak boleh, mbah aja yang ikut. Yuk, Ikut kemana? ikut ke ajaran Rasulullah kembali. Gak mau saya. Mbah tuh udah pergi dari Islam yang benar, yang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Tidak, ini juga dari yang benar saya. Bener dari mana? Masa sholat 7 waktu? Tapi ingat ini perjanjian kamu. Iya, penelitian gimana? Boleh? Tadi kan kamu udah bilang mau ajak-ajak ngobrol saya. Dan maharnya udah dicatatkan tadi. Ya, 8 juta. Ya. Nah itu. Udah nanti ditransfer. Nah. Tadi Kebanyakan nomor rekeningnya udah sama asisten di bawah. Iya. Kebanyakan yang datang ke sini kalau tidak ada uangnya saya nggak ada ini. Iya, makanya tadi juga udah langsung di nomor rekening. Kamu kan pasien yang ke 175 ya? Oh, banyak luar biasa. Iya banyak. Terus itu pasien-pasien sholatnya 7 waktu juga? Ya. Awalnya Gimana? sih 5 waktu. Oh, 5 waktu. Waktu saya berbincang-bincang ngobrol gini dan kata-kata saya nyata, ya dia ikut juga. Iya, memang. Bah, kalau misalkan akidah kita gak kuat ya, saya juga dari tadi hampir percaya sama Mbak. Mbak bisa tahu saya sedang berjuang untuk belajar sabar dan ikhlas, terus Mbak luar biasa emang. Ya, Jadi gitu. kalau misalkan bener-bener gak kuat, saya juga bisa terpengaruh dari tadi. Saya sih bukan menyombongkan diri, saya itu bakalan jadi manusia akhir dan akhir-akhirnya satu-satunya. Astagfirullah. Mbak yang akan menyelamatkan nanti, yang akan menjadi sosok orang soleh, dia yang datang terakhir itu Guru besar, amin. Imam Mahdi, Mbak. Oh, kirain saya. Kan Mbah. Udah segini aja ngobrolnya. Iya. Tidak ada yang mau dipinta. Ada satu Apa? saya mau minta sama Mbak. Satu aja. Kan saya tadi udah mendoakan kamu. Iya, tapi saya mau minta satu aja, satu permintaan. Saya ingin Mbah kembali ke ajaran Rasulullah, ke ajaran Islam yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah dan para wali-waliullah. Jangan Mbah menjalankan agama Mbah yang kata saya bukan Islam sih, karena Islam kan sholatnya 5 waktu. Ya, Mbah mau melenceng 7 waktu, dan niatnya juga nggak tahu kayak gimana. Masa ada niat kliwon karena aneh. Ada. Nggak Kita ada itu- dalam Islam mah. Dan kita itu harus mendoakan kepada setan-setan. Itu sama saja. Mendoakan setan. Iya, Mendoakan gimana? Biar bertobat gitu? bukan. Gimana? Sekedar sholat. Tawasul gitu, tawasul apa gitu? Ya, sholat itu harus berterima kasih juga kepada setan-setan. Oh, kayak tawasul lagi. Ini kopinya mau kopi setan gitu. Sebenarnya ditampil. Tapi setan itu bekas embang. Sampai muncrat di bawah mah. Sebelum bekas mbak gak apa-apa, Iya. gurih lah. Mbah Yai. Apet bekas guru besar. Ya bah, kalau misalkan kita nih Ahlus Sunnah
memang suka bertawasul untuk mendoakan semacam para wali Allah, terus para nabi, rasul dan sebagainya, Ya. para malaikat. Kan kita Kalau juga Mbah harus mah mendoakan tawasulnya setan. ke setan. Iya. Ah, ini mah udah jelas sesat, Eh. bertolak belakang. Sesat bagaimana, Kak? Ya Nih, iya, ke setan mah tuh. sebelum diciptakan malaikat dan rasul-rasul, setan itu sudah pertama datang dan dia itu menjadi imam malaikat-malaikat itu. Tapi setan itu sombong sehingga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan sebelum dia diusir dan dilaknat, dia itu pernah menjadi imam para malaikat dan nabi. Nah, Justru itu saya menyolatkan mereka juga. Dan itu tapi iblis itu Anugerah. udah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. itu anugerah bagi saya juga bisa begini atas hendak saya bersolat. Jika iblis dilaknat oleh Allah, maka pengikutnya pun ya sama. Saya, Iya, sedangkan sama. saya ini malah jadi sakti bagi ini. Fir'aun juga kan dulu kayak gini, bahkan lebih dari Mbak. Sombongnya mengaku Tuhan sampai wah, gak akan meninggal, gak akan runtuh, gak akan kalah, gak akan apa-apa, gak akan karena sakit juga kagak kan. Saya Tapi juga, akhirnya meninggal juga. tapi saya gak bakalan mati kayak Firaun. Saya itu bakalan kekal di sini. Abadi, ingat itu. Nah, Gak ada yang abadi di dunia ini mah. Semua makhluk hidup pasti mati. Rasulullah aja meninggal dunia, Bah. Orang paling mulia, manusia paling luar biasa. kan saya Meninggal itu dunia juga. kan saya itu titisan setan, jadi gak bakalan mati. Oh, sudah berarti ini mah titisan Fir'aun bener. Setan juga tidak pernah mati. Dibakar di neraka. Setan tidak pernah mati. Bahkan saya pun sama. Tidak pernah sakit dan tidak pernah mati. Sudah, Bah, buka sekarang sorban Mbah, peci Mbah, sarung Mbah gak pantas makainya. Baru kali ini. aja kayak gini. Saya Eh. dari tadi bener-bener sama Mbah ini menghormati, menghargai. Tapi ternyata sekarang Mbah kebuka mengaku titisan iblis. Cari mati kamu ini. Enggak lah, enggak mau. Tapi kalau misalkan saya harus mati di sini dalam keadaan menyampaikan kebaikan, insya Allah saya ridho. Lillahi ta'ala. Saya ridho. Baik. Karena pembicaraan ini sudah bongkar, terpaksa saya akan melawan Anda. Kalau saya kalah, saya akan bertobat. Amin. Dan kalau kamu kalah, tidak tahu lagi. Bahkan orang itu pun juga. Insya Allah dengan izin Allah saya bersedia. Ya. Banyuasi. Banyuasi. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillah. Gimana? Kamu ini bukan tandingan saya. Saya itu titisan manusia yang paling akhir di dunia ini. Cari mati saja kamu itu. Bangun lagi. Ayo.
Sing sang heo bujang sing sang heo sing sang heo kujarang gara 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 kucuprak puja setan puja puja setan keras kepala sing sang sing sang sing sang rasa menjadi air sing sang rasa menjadi air rasa menjadi Ini bah jimatnya simpan.